Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah HyperOS 2. Ya, sepeninggalnya MIUI, smartphone terbarunya Xiaomi dan juga Poco itu mulai kembali ke jalan yang benar lewat update HyperOS. Nah, buat yang belum tahu, HyperOS ini kan skin Android terbarunya Xiaomi ya, yang digadang-gadang beneran ngerombak total stigma negatif MIUI. Yang katanya berat lah, boros memori, iklannya segudang, dan kebanyakan menu-menu yang nggak penting. Nah, kurang lebih udah setahunan saya nyobain HyperOS di smartphone Xiaomi, dan so far sih untuk pemakaian harian udah bener-bener enak ya. Performanya smooth, animasinya halus, dan kalau ngelihat ukuran filenya juga udah lebih ringkes dari MIUI yang sebelumnya. Ya meskipun kadang masih ada sebagian orang yang bilang kalau HyperOS ini tuh masih sama aja kayak MIUI. Itu nggak salah juga sih, karena kalau ngelihat visual atau layout menunya, ya antara HyperOS dengan MIUI ini tuh emang nggak ada perubahan desain yang signifikan gitu, alias masih mirip-mirip lah. Dan kadang ada aja nih bugs after update-nya. Kayak misalnya koneksi WiFi yang suka putus, terus animasi yang nge-lag di home screen, sampai performa gaming yang nggak optimal. Dan kadang ya, bugs after update di HyperOS ini tuh antar pengguna satu dengan lainnya tuh ya nggak sama gitu. Jadi ada bugs di pengguna A, itu belum tentu dialami juga sama pengguna B. Sekarang update HyperOS 2.0 udah resmi dirilis, dan bahasanya udah pakai Android 15 terbaru. Yang konon performanya lebih smooth, terus lebih gampang connect sama ekosistem Xiaomi, dan fitur AI-nya makin cakep. Nah, di video kali ini saya bakal share beberapa tips atau settingan awal yang saya lakuin di smartphone Xiaomi 14T ini. Ini baru kebagian update HyperOS 2 ya, belum lama ini. Jadi buat Anda yang baru pertama kali pakai smartphone Xiaomi atau Poco, atau sebelumnya udah pakai dan baru kebagian update software, Anda bisa langsung sesuaiin settingan-settingan berikut ya, biar pemakaiannya lebih maksimal. Oke, bagian pertama yang wajib di setup kalau versi saya itu home screen-nya. Sebenarnya untuk settingan bawaan udah enak banget ya, tapi ada nih beberapa bagian-bagian yang perlu dipersonalisasi supaya lebih optimal. Yang pertama, cubit bagian home screen terus masuk ke setting dan tab bagian more. Buka yang home screen, terus yang atas ini biasanya saya aktifin yang ada app drawer-nya. Jadi pas swipe up langsung muncul daftar aplikasi. Lanjut di bagian background, ini bisa kita set transparan ya dengan wallpaper atau dibikin dark sekalian nih biar lebih hemat baterai. Kalau saya sih lebih suka yang gelap ya, jadi tap yang dark terus set ke 0% dan klik apply. Balik lagi settingan awal, dan untuk gestur swipe down-nya ini saya pilih yang App Finder. Ini ngebantu sih buat nyari cepat aplikasi, game bahkan file-file yang spesifik yang simpen di penyimpanan internal. Ya minusnya kadang tuh suka muncul rekomendasi iklan di sini. Oh ya, biar makin satset animasinya, untuk animation speed ini biasanya saya ganti ya dari relax ke yang fast. Jadi transisi pindah-pindah aplikasinya tuh berasa smooth banget abis update ke HyperOS versi kedua. Lanjut, biar makin berasa minimalis, untuk text iconnya biasanya saya hilangin ya. Dan ini tinggal pilih yang anywhere di bagian don't show text. Terus buat yang sering grouping aplikasi di folder, sekarang folder gedenya bisa kita custom lagi ya, jadi ukuran XXL. Ini ruangnya jauh lebih luas dan bisa nampilin sampai 12 aplikasi. Nah, kalau ngerasa icon aplikasinya jadi mengecil atau malah terlalu gede dari yang sebelumnya, ini bisa kok kita atur secara manual. Masuk ke menu personalization, terus pilih yang icon dan geser-geser aja barnya di sini. Oh ya, di HyperOS terbaru ini sekarang pilihan widgetnya juga makin banyak ya. Bahkan ada widget yang spesifik buat manggil fitur AI untuk banyak fungsi. Cubit home screen, terus pilih widget dan tambah yang AI chat. Nanti kita bisa tanya apapun nih di sini. So far sih mirip-mirip Gemini AI ya, yang di HP Android juga ada. Terus ada juga AI Toolbox. Nah, ini semacam gudangnya AI untuk fungsi-fungsi yang spesifik. Mulai dari AI Writing, terus AI Editing buat foto dan juga video. Tapi pas dibuka, ini sebenarnya bukan fitur AI bawaan sistemnya. Ini lebih ke shortcut web untuk masing-masing AI-nya. Nah, kelar modif home screen, jangan lupa juga nih, cakepin tampilan lock screen-nya. Yang sekarang pilihannya makin banyak. Tinggal hold aja pas nampilin lock screen kayak gini, terus pilih yang customize. Geser ke bawah, ada tema people dengan template yang cakep-cakep. Ada nih, yang teksnya bisa di customize lagi. Dan jangan lupa buat ngatur warna font biar serasi ya sama wallpapernya.
Tap menu depth di sini biar angka jam atau teksnya bisa ada di belakang objek wallpapernya. Nah, kalau nggak bisa, mungkin Anda lagi ngaktifin wallpaper yang carousel atau yang di gambar lock screen bisa gonta-ganti setiap waktu. Nah, ini mesti dimatiin sih. Masuk ke setting, terus buka personalization, dan tap yang wallpaper carousel dan matiin settingannya di sini. Ini entah kepake atau enggak, tapi di update HyperOS versi kedua ini, sekarang kita bisa ngeset video buat dijadiin wallpaper. Atau ya kayak semacam live wallpaper gitu. Pilih videonya, terus kita bisa set video wallpaper di sini. Nah, untuk catatannya, video yang pengen kita jadiin wallpaper itu resolusinya maksimal itu Full HD ya. Jadi kalau videonya 4K atau lebih tinggi lagi, ya itu nggak bisa. Jadi kita mesti turunin resolusinya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian multitasking. Nah, biar multitaskingnya jauh lebih enak, wajib nih kita aktifin sidebar di sini. Masuk ke setting, terus cari aja set toolbox. Nah, aktifin sidebarnya di sini ya. Menu di bawahnya opsional sih, tapi biasanya saya nyalain semuanya. Sidebar ini enak banget buat yang sering ngebuka dua tampilan aplikasi bareng-bareng. Kalau di tab, defaultnya sih langsung jadi tampilan mini window kayak gini ya. Tapi kalau mau dibikin split screen, ini bisa di hold terus pilih yang split screen. Oh ya, bisa di-combine juga kok. Jadi maksimal bisa nampilin 3 aplikasi di satu layar kayak gini. Misalnya lagi buka YouTube dan juga Google Chrome di mode split screen, terus mini window-nya nampilin navigasi di Google Maps. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke setup AI di HyperOS 2 yang sekarang lebih powerful. Pertama, AI buat editing foto dan video. Dan harusnya fitur AI ini tuh cukup merata ya. Bakal bisa dipakai di smartphone Xiaomi atau Poco yang kebagian update HyperOS versi kedua. Masuk ke galeri, terus pilih salah satu foto yang mau diedit, dan tap icon pensil di sini. Nah, di titik 3 ini, buka pluginnya, dan Anda mesti download dulu biar fitur AI-nya jalan. Kurang lebih sekitar 800 MB ya. Kalau udah, tap yang AI, dan di sini Anda udah bisa pakai fitur editing full AI, kayak hapus-hapusin objek di foto, sampai perluas foto dengan generatif AI-nya. Buat ngapus-hapusin objek, bisa klik erase dan nyalain mode pro di kanan atas. Kalau objek orang yang mau dihilangin, tinggal pilih yang remove people ya, terus klik start di sini. Tapi kalau nggak spesifik orang, bisa nih pilih yang remove object dan tinggal lingkerin aja bagian yang mau dihapus. Tapi jujur ya, saya kurang serg sih sama fitur AI-nya di HyperOS ini. Terutama AI buat hapus-hapusin objek di foto. Nah, pas kita pengen hapusin objek, bukannya objek itu hilang ya dan bener-bener jadi kosong gitu. Tapi malah di-replace dengan objek lain. Yang mungkin masih nyambung gitu dengan fotonya gitu. Tapi ya jadi aneh, misalnya kita lagi mau ngapusin objek di jalan ya. Misalnya kita mau hapus objek motor. Kan pengennya dihilangin gitu ya. Pas diklik remove, itu bukannya hilang tapi malah diganti sama objek lain gitu. Jadi ya agak aneh aja sih. Nah, kalau fitur expand-nya, sekarang AI-nya udah lebih rapi ya buat generate area tambahan di foto. Ini kepake banget kalau kita udah terlanjur ngambil foto portrait, tiba-tiba perlu dibikin yang landscape-nya. Tinggal klik expand dan di sini kita bisa ngatur rasio dan seberapa besar area yang mau diperluas. Atau bisa pilih yang proporsional ya, supaya dapat frame yang lebih sweet spot. Terus AI di sini juga bisa ngebantu kita buat ngebikin Instagram Reels, YouTube Short, atau TikTok ya dari konten foto dan video di galeri. Ini tinggal tap-tap doang, udah auto dibuatin sama AI-nya. Ini masuk galeri, terus tap titik 3 di sini dan pilih yang video editor. Pilih yang AI auto dan nanti kita diminta pilih beberapa foto dan juga video yang mau dikompilasi jadi satu video. Kalau udah, kita harus ngatur rasionya juga nih. Kalau buat video pendek atau stories bisa pilih yang 9:16 ya. Terus klik create. Nah, biarpun otomatis, Anda masih dikasih nih opsi buat custom lagi di menu editornya. Kayak misalnya buat ganti musik, nambahin sampel foto atau video yang belum masuk, atau ngatur-ngatur urutannya lagi. Bisa klik save kalau udah kelar, dan nanti hasilnya bakal auto kesimpan di galeri. Nah, untuk fitur-fitur AI lainnya sebenarnya bisa kita temuin lagi di settingan, terus masuk aja ke AI services. Di sini ada banyak banget ya, kayak AI notes buat bikin rangkuman catatan, terus ada AI recording juga buat ngebantu bikin transkripsi pas kita lagi meeting, sampai dibikinin summary atau ringkasannya juga. Ada juga AI interpreter ya buat ngebantu kita ngobrol sama orang asing ya dengan pilihan bahasa yang juga udah banyak, sampai fitur circle to search ya buat nyari apapun di Google lewat ngelingkarin layar. Tapi jujur ya, selain fitur AI editing foto dan video tadi, saya kok agak nggak yakin ya fitur-fitur AI ini bakal bisa dipakai di smartphone Xiaomi atau Poco yang bukan flagship atau yang mesinnya tuh nggak kenceng-kenceng banget.
Ini saya sendiri pakai Xiaomi 14T ya, meskipun sebenarnya bukan real flagship beneran ya, bukan Xiaomi 14-nya ya. Tapi ya karena mesinnya kenceng, ya Xiaomi masih pede gitu ngasih fitur-fitur AI yang lengkap kayak gini. Terus update HyperOS versi kedua ini juga ngebuka fitur interconnectivity yang lebih luas lagi ya. Kalau dulu kan cuma kebuka doang di Xiaomi 14 ya, yang flagshipnya gitu. Sekarang di Xiaomi 14T dan smartphone Xiaomi atau Poco yang udah kebagian update HyperOS 2 ini juga udah bisa atau lebih gampang connect sama perangkat tabletnya. Nah, kalau udah connect, sekarang kita bisa nih mirroring layar smartphone di tap sampai transfer data yang seamless. Pentingnya ekosistem kayak gini ya, kontennya dari smartphone, editingnya di tap, dan pindah-pindah data jadi makin seamless. Nah, kalau untuk performa, khususnya gaming, fitur-fitur di HyperOS 2 ini kalau saya lihat sih jadi lebih gampang dipahamin ya. Contohnya pas kita lagi main game, kita coba aktifin game turbonya ya di sidebar. Itu tuh ada yang namanya mode performance. Ini kalau kita tap, kita bakal dikasih pilihannya. Kita mau lebih mentingin visual, atau lebih mentingin frame rate, atau kita bisa custom lagi nih sesuai kebutuhan. Kalau pengen maksimal, semuanya diaktifin aja ya. Termasuk naikin respons layar dan ngeboost speed jaringannya pas dipakai buat mabar. Terus memory extension abis update ini juga nambah ya. Kalau di Xiaomi 14T ini bisa sampai 12 GB. Jadi kita bisa manfaatin sisa storage smartphone-nya buat bantu kinerja RAM pas dipakai multitasking atau running game yang boros memori. Ada yang baru, tapi ada yang hilang juga nih. Nah sekarang di HyperOS 2 ini kita tuh nggak bisa mantau frame rate pas kita lagi main game. Jadi kita nggak tahu ya gamenya lagi jalan di frame rate berapa atau berapa FPS-nya. Stabil naik turunnya juga kita nggak bisa ngeliat. Bahkan FPS meter yang ada di mode pengembang, pas abis update ini juga dihilangin Pak. Jadi ya total kita cuma bisa ngeliat refresh rate-nya doang. By the way, di update HyperOS 2 ini, cara buat jagain umur baterai juga diperhatiin banget. Kita bisa mantau nih, aplikasi mana aja yang boros baterai atau konsumsi baterai berlebihan. Ini bisa kita masuk ke setting baterai, terus pilih aja yang baterai check up. Checklist yang paling atas ini dan okein aja settingnya. Masuk ke baterai protection, di sini Anda juga bisa kepoin BH alias battery health kayak di iPhone. Ini karena HP-nya masih belum lama dipakai, ya masih 100% ya. Terus biar chargingnya optimal, Anda juga bisa nih atur limit chargingnya ke 80%. Bisa aktifin yang battery protection. Tapi biar performa baterai tetap bisa dipakai full 100% dan umurnya tetap awet, kalau versi saya sih mending aktifin yang smart charging ya. Ini nanti sistemnya tuh bakal pelajarin pola ngecas Anda tiap harinya, terutama buat yang sering ninggal HP charging sambil tidur. Oke, jadi itu tadi settingan-settingan yang saya lakuin di Xiaomi 14T abis update ke HyperOS versi kedua. Kalau Anda udah update, coba deh ceritain di kolom komentar. Kira-kira update-nya lancar gak sih? Atau justru malah ada bugs yang ngeganggu? Kalau ada masalah, bisa sharing bareng-bareng ya di sini. Dan kalau Anda udah update terus Anda nemuin tips atau settingan-settingan yang bermanfaat di HyperOS 2 dan kebetulan tadi belum saya bahas di video, Anda bisa sharing ya di kolom komentar supaya yang lainnya juga tahu. Ya, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama update HyperOS versi kedua. Nah, untuk cek spek lengkap dan link pembelian smartphone yang saya coba di sini, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.